Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dede Rasi SPD. Saya salah satu pengajar di SMKN 1 Maja yang kebetulan mengajar mata pelajaran produktif, yaitu tentang agribisnis tanaman hias. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan tanaman anggrek. Nah, untuk pemeliharaan tanaman anggrek ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pemeliharaan tanaman anggrek. Nah, untuk pemeliharaan tanaman anggrek ini terdiri dari penjarangan dan juga penyulaman. Penjarangan dan penyulaman ini dilakukan pada tempat yang disesuaikan dengan jenis anggreknya. Sehingga jenis anggrek ini ada yang bersifat epipit atau bisa juga di anggrek tanah. Kemudian yang kedua itu adalah tentang penyiangan. Nah, penyiangan ini disesuaikan dengan waktu pada kondisi lahannya, kemudian dipisahkan ke dalam pot yang sudah disesuaikan dengan jenis anggrek itu sendiri. Apakah jenis anggreknya Dendrobium atau misalnya jenis anggreknya itu Phalaenopsis. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang penyiraman. Untuk penyiraman ini harus dilaksanakan karena berkaitan dengan tingkat kesegaran dari si tanaman anggrek itu sendiri, di mana kita harus tahu dulu sumber airnya itu berasal dari mana. Nah, di sini ada beberapa sumber air untuk proses penyiraman. Yang pertama ada air ledeng. Air ledeng ini baik sekali untuk menyiram tanaman karena biasanya sifatnya itu jernih dan steril, tapi pH-nya lumayan cukup tinggi. Sehingga ini perlu adanya penurunan pH, yaitu dengan cara menambahkan asam, misalnya HCl. Sehingga pH-nya yang baik itu sekitar 5 sampai 6,6. Kemudian yang kedua, air sumur ini baik juga untuk proses penyiraman karena mengandung mineral dari tanah yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Nah, air sumur biasanya mengandung kapur sehingga pH-nya itu netral. Yang ketiga, air hujan. Ini biasanya air hujan ditampung dalam tong-tong atau bak-bak yang sudah disediakan sehingga tidak usah mencari lagi sumber air yang lain. Yang keempat, ada air kali atau air selokan. Tapi kita tidak tahu pasti apakah air itu mengandung jamur, bakteri, atau lumut. Yang menyebabkan ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah pemupukan. Nah, pemupukan ini proses pemberian nutrisi kepada anggrek, di mana dia harus mengandung unsur hara makro dan juga unsur hara mikronya itu sendiri. Itu unsur yang diperlukan. Khusus untuk yang makro adalah unsur yang diperlukan dalam jumlah besar yang meliputi unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Untuk unsur mikronya yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, antara lain di sini ada unsur Cu, Zn, Mo, mangan, besi, kemudian boron, dan lain-lain. Nah, unsur hara makro dan mikro ini bisa diambil dari udara atau bisa juga diambil dari tanah. Kalau yang dari udara itu berupa gas, kalau dari tanah itu bisa yang sudah tercampur dengan air dan mengandung garam-garam yang terlarut di dalamnya. Nah, pemupukan di sini juga ada 3 tahapan. Nah, untuk proses pemupukan yang 3 tahapan ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.